Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyediakan waktu, ya, mendengar kajian kita ini, mendengar lanjutan kajian kita, yaitu perjalanan kita setelah kematian nanti. Bagaimana perjalanan kita setelah kematian? Ya, apa saja yang perlu kita perhatikan? Tentunya ini semua, kalau kita mengetahuinya, kita akan punya persiapan lebih untuk mempersiapkan perjalanan kita nantinya. Sebab seorang yang tidak mengetahui bagaimana situasi perjalanannya yang akan dia tempuh, maka dia tidak akan memiliki persiapan yang sempurna. Dia tidak akan memiliki persiapan yang cukup untuk menempuh perjalanan tersebut. Tentunya harapan kita ketika kita mempelajari perjalanan kita nantinya sejak ditercabutnya nyawa kita hingga sampai ke surga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke surganya kelak. Atau mungkin sampai ke neraka perjalanannya, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Jika kita mengetahuinya, harapannya tentunya kita memiliki bekal yang cukup. Karena bekal itu hanya bisa kita lakukan, persiapan bekal hanya bisa kita lakukan semasa kita di dunia. Setelah nyawa kita dicabut dari raga kita, maka hilanglah, berhentilah, selesailah persiapan bekal tersebut. Paling pun ada, yaitu amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala masih alirkan kepada kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalathin, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalannya. Tidak ada lagi penambahan amalan, tidak ada lagi penambahan kebaikan, terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah yang telah dia tunaikan, yang telah dia berikan. Al-ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun salih yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. 3 hal ini terus mengalir. Ya, artinya ketika Rasulullah menyebutkan 3 hal ini, berarti kita perbanyaklah 3 hal ini semasa kita di dunia. Perbanyak sedekah jariyah, perbanyak tebarkan ilmu yang bermanfaat, perbanyak anak yang soleh,
ya, anak yang soleh, bukan sekedar anak tapi anak yang soleh, karena hal ini merupakan aset kita nantinya setelah kematian nanti. Perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan kita di dunia jika dibandingkan dengan perjalanan kita setelah kematian masih terlalu singkat perjalanan kita di dunia. Namun apabila singkatnya perjalanan kita di dunia sebelum kematian, jika kita pergunakan dengan sebaik mungkin, maka itu akan bisa memberikan bekal kita yang cukup untuk perjalanan panjang di akhirat. Singkatnya perjalanan kita di dunia mungkin hanya 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Sangat singkat jika dibandingkan dengan perjalanan akhirat yang waktunya itu 1 banding 100.000, ya, 1 dibanding 1000 tahun. 1000 tahun di sini sama dengan hanya 1 hari di sana. Bayangkan. Namun keberadaan kita di dunia yang singkat ini, apabila kita manfaatkan sebaik-baiknya, itu dapat mencukupi bekal kita nanti dalam menempuh perjalanan di akhirat. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum. Itulah pentingnya kita mempelajari perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh pembawa acara kita, pembahasan ini diambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pembahasan kita, perjalanan kita dalam pembahasan sudah sampai pada masalah hisab, di mana telah kita bahas bahwasanya hisab itu ada 3, ya. Ada yang memang dihisab, hisab yang sulit. Hisab yang sulit ini ikhwah diinterogasi, dan ini yang disebutkan man nukisha udziba. Barang siapa yang dia dihisab dengan detail, diinterogasi, udziba, berarti dia akan diadab. Dia akan diadab. Ada yang hisabnya itu yasir, hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lantas Allah ampunkan dia. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hisab yang mudah. Tidak ada interogasi. Hanya ditunjukkan semua amalannya, ditunjukkan semua dosa-dosanya tanpa ada interogasi. Kemudian sang hamba pun sudah merasa dia mengakui akan dosa-dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala beri dia kemudahan. Allah ampuni semua dosanya yang ditunjukkan tadi. Jadi di sana tidak ada interogasi. Ini hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini ikhwah, ya, berujung pada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanpa dihisab sama sekali. Tidak dihisab sama sekali. La hisaban wala azab. Tidak ada hisab dan tidak diazab. Langsung mereka dari padang mahsyar langsung dia menuju surga Jannatul Naim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di golongan yang ketiga ini tentunya. Ya. Kita ingin yang terbaik, dan ingat, terbaiknya kita di akhirat tergantung kita terbaiknya di dunia. Al jaza ma'al jinsil amal. Baik kita di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Wa ziyadah, bahkan ada tambahannya. Bahkan ada tambahannya, itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kita juga telah bicarakan terkait dengan contoh hadis, ya, di mana di situ ada interogasi. Ya, interogasi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menginterogasi 3 orang yang memiliki amalan yang luar biasa. Amalan-amalan yang terbaik semasa di dunia. Tapi dia menjadi bermasalah ketika dia tidak melakukan itu ikhlas karena Allah. Dia akan menjadi bermasalah ketika dia tidak lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah.
seperti mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah. Siapa yang tidak mengatakan bahwasanya tewas dalam jihad fisabilillah merupakan amalan yang luar biasa? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan wadharwatu sanamihi al-jihad? Puncak dari agama Islam seorang itu ya jihad. Di mana ketika dia berjihad tidak hanya mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawa yang dia miliki, satu-satunya yang dia miliki. Kalau seorang mengorbankan harta, harta bisa dicari. Habis harta kita bisa dicari. Tapi kalau nyawa yang harus kita korbankan, kita cari nyawa kedua dari mana? Tidak ada. Itulah satu-satunya. Harta kita, milik kita yang terbaik, yang punya kita, yang ada pada diri kita, hanya satu. Itu yang dikorbankan, ikhwah. Makanya seorang yang jihad fisabilillah itu zarwah. Zarwah itu posisi yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tapi ternyata posisi yang tinggi ini jika tidak dilakukan ikhlas karena Allah, dia akan menjadi terpuruk sepuruk-puruknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginterogasi orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ikhwah ya, bukan jihad yang abal-abal, enggak. Memang betul-betul jihad fisabilillah. Ketika Allah tanya tentang, Allah memberitahukan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, dia pun mengakui, lantas dia katakan dia jihad dan tewas karena di jalan Engkau ya Allah. Allah tahu ternyata dia melakukan itu bukan karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata dia tidak melakukan itu karena Allah. Dia mengorbankan satu-satunya yang dia miliki, yaitu nyawa, dan itu pun dia korbankan dalam jihad fisabilillah. Tapi karena tidak ikhlas, ternyata nilai yang menjadi nol. Bayangkan ikhlas, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya harta kita yang terbaik ataupun milik kita yang terbaik hanya satu, tidak ada duanya, kemudian kita berikan, kita korbankan dalam jihad fisabilillah, bukan jihad abal-abal yang gak jelas, ternyata bisa menjadi nilainya nol dikarenakan keikhlasan, dikarenakan dilakukan bukan karena Allah. Gimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Kemudian ikhwah, orang ini akhirnya diseret ke dalam api neraka. Dipanggil orang yang kedua, seorang alim yang dia baca Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Di mana kita ketahui bahwasanya Rasul pernah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ini orang yang terbaik. Standar kebaikan yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW. Orang yang terbaik di antara kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Namun ternyata ini semua akan menjadi terbaik jika dilakukan ikhlas karena Allah. Seorang didatangkan dengan di hadapan Allah, Allah ingatkan tentang nikmatnya, dia pun mengatakan saya belajar Al-Quran dan mengajarkannya karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah katakan tidak, kadzab tangga, kamu melakukan itu bukan karena aku, kamu melakukan agar orang-orang mengatakan kamu seorang yang alim hanya untuk mendapatkan pujian Allah. Waqad qil, dan Allah, orang-orang sudah mengatakannya, kamu sudah mendapatkan julukan itu. Akhirnya orang ini diseret ke dalam api neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terbaik seharusnya mendapatkan yang terbaik, tapi ternyata dia bukan yang terbaik. Dia tidak menjadi yang terbaik gara-gara niatnya yang tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan dia banyak harta, kemudian dia gunakan harta tersebut di seluruh jalur-jalur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang ini sudah masuk surga. Tapi sayangnya orang ini melakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian manusia. Allah interogasi dia. Kamu tuh pembohong. Kamu tidak melakukan ikhlas karenaku. Kamu melakukan itu karena agar mendapatkan julukan seorang yang dermawan. Faqad qil. Bukankah orang-orang sudah memberikan kamu julukan seperti itu? Ya sudah, itu yang kamu inginkan, hanya itu yang kamu dapatkan. Akhirnya diseret. Ikhwah, 3 orang yang beramal hebat. Ternyata 3 orang inilah yang pertama membuat api neraka menyala-nyala.
Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sangat penting yang namanya niat. Ikhlaskan diri kita, setiap amalan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama pernah mengatakan, rubba amalul kabir yusaghirun niyah. Terkadang satu amalan yang sangat besar, sangat agung, tapi menjadi kecil gara-gara niat. Bahkan menjadi nol, tak ada nilai sama sekali gara-gara niat. Wa rubba amalus saghir yukabbirun niyah. Terkadang amalan kecil tapi dia menjadi besar, menjadi hebat, menjadi menggunung, menjadi besar, agung dikarenakan niat. Oleh karena itu ikhwah, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mari kita jaga niat kita, keikhlasan kita, dan itu tidak mudah. Ya, menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Tapi berjuanglah. Allah akan menilai perjuangan kita itu. Berjuanglah. Untuk ikhlas memang tidak mudah. Tapi kita diperintahkan untuk berjuang mengikhlaskan diri. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ketika memperjuangkan niat kita ini jatuh bangun. Ya, ketika kita jatuh, bangunlah segera, bangkitlah segera. Ya, bangkit segera, perbaiki lagi niat kita, jatuh lagi, baiki lagi ikhwah. Begitulah, semoga upaya kita, usaha kita yang maksimal mendapat apresiasi, mendapat rahmat dari Allah, membuat Allah kasihan dengan kita. Ya, karena Dia lihat kita sudah bersungguh-sungguh, kita berharap Allah kasihan dengan kita. Kita berharap Allah memberikan rahmatnya. Rahmatnya merupakan kasihan, sehingga masukkan kita ke dalam surga dikarenakan kesungguhan kita untuk berupaya meluruskan diri, memperbaiki diri. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian contoh lain ikhwah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'minah. Sesungguhnya Allah menyuruh seorang mukmin untuk dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah. Fayadha'u alaihi kanifahu wa yasturuhu. Lantas Allah menutupi. Ya. Allah meletakkan kanif. Kanif itu nanti akan kita bahas. Allah meletakkan kanifnya wa yasturuhu, dan Allah tutupi. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau sebelumnya interogasi itu langsung di hadapan seluruh makhluk dan didengar interogasi itu di hadapan seluruh makhluk. Ibaratnya kalau sekarang ini pengadilan sedang mengadili seorang terdakwa dan itu dihadiri oleh orang atau live misalnya melalui media sosial. Jadi semua orang bisa mendengar apa interogasinya, bagaimana jawabannya. Ini yang akhirnya nanti manukisha udziba. Barang siapa yang diinterogasi pasti akan diazab. Tapi jenis yang ini ikhwah, azallahu wa iyyakum, di situ pembicaraan antara orang ini disuruh dekat kepada Allah dan kemudian Allah memberikan penutup. Jadi pembicaraan itu hanya diketahui hanya dia dan Allah saja, hanya berdua. Bahasa kita ya sidang tertutup, tapi kan kita sidang tertutup tetap saja yang hadir di majelis mengetahui. Tapi ini tidak, ini sidang sangat tertutup. Yang bisa mengetahuinya antara dia dan Allah saja. Malaikat pun tidak diperkenankan hadir. Fayadha'u kanifahu yasturu. Allah tutup. Demikian. Kemudian fayaqul, Allah tanya dia, ata'rifu dzamba kadza? Kamu masih ingat dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu masih ingat dosa yang itu? Fayaqul, lantas si hamba mengatakan, na'am ay Rabb, benar ya Allah. Bayangkan ikhwah, bukan gak gemetar kita di situ. Itu Allah langsung, Rabbul Alamin, menginterogasi kita. Kamu ingat gak dosa kamu yang ini?
Ya Allah, itu nggak tahulah, melayang lah mungkin jiwa kita di situ. Melayang, ikhwan. Ditanya, iya, kita mau bilang apa? Memang betul kita lakukan. Memang benar itu pernah terjadi. Memang benar dosa itu pernah kita lakukan. Mau bilang apa? Kamu pernah melakukan amal dosa ini kan? Ya Allah. Wa Allahu Akbar. Benar-benar waktu itu posisi kita dalam, ya Allah, gak ngerti lagi ungkapannya bagaimana. Mungkin jiwa kita sudah melayang, dada kita mau meletus ketika Allah bertanya kepada kita tentang dosa itu. Kita gak bisa mengelak. Kemudian hatta idza qarrarahu bidzunubi, ketika si mukmin tadi yang Allah dekatkan kepada Allah, tutup interogasinya ataupun pembicaraannya hanya dia dan Allah saja yang tahu. Ketika si mukmin tadi mengakui akan dosa-dosanya. Coba para pemirsa bayangkan jika pemirsa berada di posisi itu. Gimana lah kira-kira? Ini akhirnya, bukan pengadilan negeri, bukan. Yang apabila diazab, azab yang luar biasa. Kemudian ketika si mukmin mengakui semua kesalahan-kesalahan itu, dia juga nggak bisa mengelak. Ya. Dia juga tidak bisa tidak mengakui, harus mengakui, dan memang itu benar terjadi. Mau bilang apa? Kemudian fara'a fi nafsihi annahu halak. Setelah mengakui dosa-dosa itu, si mukmin tadi merasa, habislah ini, gak ada harapan. Ikhwah, Allah yang langsung bertanya. Allah pemilik alam ini yang langsung bertanya. Dia hakim yang agung pada saat itu. Tidak ada hakim yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai si mukmin ketika merasa hancurlah ini sudah gemetar, sudah melayang, tak apalah lagi yang bisa dirasakan pada waktu itu. Dia pokoknya udah pasrah lah, gak bisa apa-apa lagi, ikhwah. Pokoknya yang dia rasakan udahlah neraka lah ini sudah. Allah akan mengadab dia. Itulah perasaan yang kacau luar biasa. Dadanya mungkin mau meletus pada waktu itu. Kemudian qal, apa kata Allah? Satartuha alaika fid dunya. Dosa-dosa yang kamu lakukan itu, yang dulu di dunia, aku sudah tutupi. Artinya aku rahasiakan. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin istrinya pun tak tahu. Kemudian wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosa itu. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita bayangkan posisi kita pada waktu itu, kalau di dunia mungkin pingsan lah, ikhwah. Pingsan. Mungkin menangis terjadi-jadinya. Kenapa? Mengharu biru bahagia. Allah ampuni. Beda, ikhwah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan dosa-dosa kita sebelumnya. Allah tutupi. Kemudian pembicaraan antara dia dan Allah hanya dia saja. Kemudian langsung, aku ampuni dosamu. Beda jadinya, ikhwah. Akan beda jadinya. Ini diawali dengan sebutan-sebutan dosa. Kamu pernah melakukan dosa ini kan? Kita sedang melihat neraka. Kamu melakukan dosa ini kan? Iya ya Allah. Betul ini kan? Iya ya Allah. Betul begini kan? Iya ya Allah. Bayangkan, ikhwah, seperti yang kita katakan tadi. Dada ini membuncah, mau meletus. Kenapa? Harapan tidak ada. Tidak ada lagi harapan masuk surga. Itulah perasaan si mukmin tadi. Tapi ternyata di akhir Allah katakan, ku ampuni semua. Allahu Akbar. Ku ampuni semua. Itulah posisi. Allah ingin memberikan, menunjukkan bagaimana nikmatnya kepada si mukmin ini. Bayangkan, di saat tidak ada lagi harapan untuk terbebas dari api neraka yang dia sudah dengar geramannya. Kenapa semua dosa sudah diakui? Gimana lagi? Tidak ada harapan kecuali hanya diazab.
Tapi ternyata Allah katakan, ku ampuni semua. Nikmat yang luar biasa, ya Allah. Nikmat yang luar biasa. Mungkin para pemirsa masih ingat perjalanan manusia ketika dia di alam barzakh. Di mana ketika seorang mukmin sudah menjawab, melewati fitnah kubur, dia sudah berhasil menjawab pertanyaan marabbuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sudah berhasil dia jawab. Lantas Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya. Kemudian Allah tunjukkan neraka. Allah bukakan pintu neraka. Nih, neraka. Ini neraka. Dia pun melihat bagaimana dahsyatnya siksa yang Allah siapkan. Seandainya kamu dahulu durhaka kepadaku, seandainya kamu dahulu kafir, disinilah tempatmu. Kemudian ikhwah, Allah tunjukkan surga dengan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, dengan nikmat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Itu nikmat yang Allah tunjukkan langsung. Dibukakan pintu surga, tapi belum boleh masuk. Ya. Dia cium aroma wanginya. Bayangkan ikhwah, seorang mukmin diperlakukan seperti itu. Kalau hanya langsung ditunjukkan surga, rasa syukur, rasa gembira akan berbeda dengan kalau dia lihat neraka dahulu. Demikian. Dengan diperlihatkan neraka terlebih dahulu, kemudian Allah tunjukkan surga tempat dia, itu luar biasa ikhwah, rasanya luar biasa. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari siksa yang luar biasa itu. Kebalikannya, seorang kafir, durjana, munafik, ketika dia juga tidak bisa menjawab, melewati fitnah kubur, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, Allah tunjukkan surga terlebih dahulu. Ini surga, ini nikmat surga. Jika kamu semasa di dunia seorang yang soleh, yang bertakwa, mukmin, inilah tempatmu. Tapi kamu pendusta, tapi kamu kafir kepadaku, kata Allah. Kemudian dibukakanlah pintu neraka. Di sini tempatmu sekarang. Wah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Semakin terpuruklah, semakin hina, semakin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi ikhwah. Menyesal yang sangat luar biasa. Seandainya penyesalan itu sampai di kepala, mungkin pecah kepala. Kenapa? Menyesal luar biasa. Beda halnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan surga, langsung masuk neraka. Ini ikhwah sudah diberikan pembandingan. Demikian. Seorang mukmin masuk surga dengan rasa yang luar biasa. Syukur luar biasa karena dia sudah melihat neraka. Seorang yang kafir, dia akan merasa hina, dina, semua nyesal, penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia masuk neraka setelah dia melihat bagaimana surga. Sama dengan ini ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Beda halnya kalau Allah katakan ketika pertemuan, Allah katakan kamu kok ampuni dosamu. Beda ikhwah. Dengan yang diawali, kamu buat dosa ini kan? Kamu buat dosa ini kan? Kamu pernah melakukan ini kan? Ini dosa, ini dosa, ini dosamu, ini dosamu. Si mukmin tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengakui. Tapi ternyata Allah ampuni. Allah ampuni. Syukur yang luar biasa ikhwah. Bahagia yang tiada tara, tak terperikan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satartuha 'alaika fid dunya, kata Allah. Aku rahasiakan kesalahan-kesalahanmu ini. Aku rahasiakan dosa-dosamu ini di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku mengampunimu hari ini.
Dosa-dosa yang aku katakan tadi itu, yang kamu telah akui, semuanya aku ampuni. Fayu'til kitab hasanati. Dan Allah pun memberikan kitab kebaikan-kebaikannya. Hanya kebaikan. Karena yang dosa-dosanya sudah dihapus. Tinggal hanya tulisan, catatan, kebaikan-kebaikan saja. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Wa ammal kafiruna wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqul ashhad. Maka para saksi-saksi mengatakan, yang lalu kan telah kita pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi-saksi. Saksi-saksi yang memberatkan si terdakwa yang pada waktu itu adalah seorang manusia. Allah akan hadirkan malaikat, Allah akan hadirkan para rasul, Allah akan hadirkan apalagi ikhwah, Allah akan hadirkan bumi yang akan bersaksi atas perbuatannya. Bahkan Allah akan menghadirkan anggota badan kita akan berbicara untuk bersaksi atas apa yang pernah kita lakukan. Saksi-saksi ini akan mengatakan, sebutkan dalam surat Hud ayat 18, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ya Allah, mereka inilah orang-orang yang dahulu pernah mendustai Tuhannya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Qala al-Qurtubi fi qawlihi, berkata Imam Qurtubi dalam kitabnya, dalam mengomentari sabda Nabi, fayadau alaihi kanifahu, dan diletakkan atasnya kanif, ya penutup lah kita katakan, ai satarahu walattafahu wa ikramuhu, ya, yaitu Allah tutupi, kemudian Allah muliakan, Allah bersikap lembut pada dia, kemudian Allah muliakan dia. Fayukhatibu khitaba mulatafati, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan si mukmin ini dengan pembicaraan yang lembut. Insyaallah beda dengan orang-orang kafir. Allah bentak habis, ya, bentak habis. Ini tidak, orang mukmin Allah tanya dengan lembut. Wa yunajihi munajatal musafat. Allah pun berbisik dengan dia dengan bisikan yang lembut. Kemudian wal muhadatsah, dan pembicaraan yang lembut. Fayaqulu lahu, Allah berkata kepadanya, hal ta'rifu hadza? Sambil berbisik Allah mengatakan, kamu pernah melakukan dosa ini kan? Fayaqulu rabbi a'rifu. Si mu'min mengatakan, ya Allah benar, aku tahu itu. Fayaqulullah mumtannan alaih wa mudhihiran fadlahu ala yadayh. Lantas setelah dia mengakui dosa-dosanya, Allah ingin menunjukkan keutamaannya, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya, Allah akan tunjukkan keistimewaan yang diberikan kepada dia, kemurahan Allah, rahmat Allah, kemudahan Allah. Sehingga Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, aku sudah rahasiakan dosa-dosamu ini di dunia. Ai lam ufdihka biha fiha, artinya aku tidak mempermalukan engkau semasa di dunia. Karena ikhwah, kalau kita melakukan dosa dan dosa itu ternyata diketahui oleh orang ramai, kan malu kita. Makanya ikhwah, seorang melakukan dosa terang-terangan, dosanya sama. Misalnya kita katakanlah ya dosa minum khamr lah kita katakan. Seorang minum khamr sendirian dalam kamarnya, tak diketahui orang. Seorang yang minum khamr depan rumahnya terang-terangan, dilihat orang. Minum khamr terang-terangan di hadapan manusia itu lebih besar dosanya ketimbang minum khamr sendirian tak diketahui oleh orang lain. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena kalau dia minum khamr sendirian dalam kamarnya, berarti dia masih punya rasa malu. Kalau yang kedua tadi tak punya rasa malu sama sekali, bahkan tak peduli orang mau nilai dia apa. Naudzubillah min dzalik. Makanya dosanya dosa lebih besar. Ya. Orang mukmin ini ikhwah
nggak diketahui dosanya oleh orang lain, itu kan menunjukkan bahwasanya dia tahu ini salah, ya, dia tahu tapi ini salah, dia tahu ini dosa, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui berarti kan akan mempermalukan dia. Makanya Allah katakan, aku tidak mempermalukan kamu semasa di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni kamu. Masya Allah. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Apa namanya? Menunjukkan, ya, jenis hisab ini yang menunjukkan apa dosa-dosanya. Inilah yang hadis yang menunjukkan apa namanya? Hisaban yasir. Hisab tapi mudah. Mudahnya kenapa? Karena Allah ampuni, sudah selesai dia. Kemudian ada juga hisab itu ikhwah yang isinya adalah seperti Allah tuh mengkritik. Allah tuh mengkritik atau mencela lah kita katakan. Ya. Mu'atabatu rabbi 'abdah fima waqa'a minhu min at-taqsir. Celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya karena kekurangan si hamba ketika dia berada hidup di dunia. Contohnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Wa qad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mu'atabati rabbi li'abdihi yaumil qiyamah. Sungguh Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkritik pedas si hamba di hari kiamat. Fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumul qiyamah, ya bani Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi kalian tidak menjengukku. Qal, si anak Adam ini berkata, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Gimana kami menjengukmu? Engkau itu Rabbul Alamin, Rabb penguasa semua alam. Rabbul Alamin, penguasa semua alam, yang memelihara semua alam. Gimana kami menjengukmu ya Allah? Engkau Rabbul Alamin. Qal, apa kata Allah? Ama alimta anna abdi fulan maridun. Loh, bukankah kamu tahu bahwasanya hambaku si fulan itu pernah sakit? Falam ta'udhu, tapi mengapa engkau tidak menjenguknya? Engkau tahu dia sakit, kenapa engkau enggak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Tidakkah engkau tahu apabila kamu menjenguk dia, maka engkau akan dapati aku ada di sana. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkritik pada seorang hamba yang dia tahu temannya sakit tapi tak dijenguk. Demikian ikhwah. Dan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim al muslim sittun. Hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu ada 6. Di antaranya, fa idza marida udhu fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguk dia. Ini hakul muslim alal muslim. Demikian ikhwah. Makanya ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, dahulu aku pernah sakit. Aku dulu sakit. Ya. Kenapa? Engkau tidak menjengukku. Si hamba pun bingung. Ya Allah, gimana? Gimana aku menjengukmu? Kata Allah, loh, bukankah hambaku pernah sakit tapi kamu tidak menjenguknya? Seandainya engkau, tidakkah engkau tahu kalau seandainya engkau jenguk dia, aku ada di sana. Jadi seolah dia sedang menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya benar Adam, hai anak Adam, hei fulan, istata'amtuka falam tut'imni. Dahulu aku pernah memintamu makan. Aku dahulu pernah meminta makan darimu, tapi engkau enggak mau memberiku makan. Si hamba bingung lagi. Ya Rabb, ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Gimana saya memberimu makan? Engkau itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Rabb sekalian alam. Qal, Allah katakan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Loh, bukankah semasa di dunia ada hambaku minta makan darimu tapi engkau enggak memberinya?
Ya bahasa kita, kamu kan punya makan, kenapa nggak diberikan dia? Dia kehabisan makanan. Hambaku ini kehabisan makanan, dan bahkan dia sempat meminta makan darimu, tapi engkau tak pedulikan, engkau abaikan. Padahal makanan di rumahmu banyak. Beda halnya kalau kamu nggak punya makan. Makanan di rumahmu banyak, kenapa tak kasih dia makan? Hambaku pernah minta makan darimu, tapi engkau tak pernah peduli. Engkau telah tidak diberi dia makan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah engkau tahu kalau engkau beri dia makan, maka dia pahalanya itu akan engkau dapati di sisiku. Demikian, itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita kasih makan Allah enggak perlu makan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ya benar Adam, wahai anak Adam, istasqaituka lam tuskini. Aku pernah minta minum darimu, tapi engkau nggak memberiku minum. Kenapa? Ini ikhwah di padang mahsyar ini, ya ini masih dalam interogasi. Aku dahulu pernah memintamu minum, tapi engkau nggak memberikan aku minum, kata Allah kepada si Adam. Waktu yang seorang anak Adam yang sedang diinterogasi, sedang berada di kursi panas terdakwa. Kata si anak Adam, ya Rabb, kaifa usqik wa anta rabbul alamin. Gimana aku memberimu minum? Engkau tuh rabbul alamin. Ya, si anak Adam ini tahu bahwasanya Allah nggak butuh minum. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istasqaka 'abdi fulan. Bukankah dahulu pernah hambaku si fulan minta minum darimu, tapi falam tusqih, tapi engkau enggan memberinya minum? Ama alimta annaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Tidakkah engkau tahu kalau engkau beri dia minum, maka engkau akan dapati pahalanya itu ada di sisiku. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menginterogasi, tapi isinya itu mengkritik pedas ya hamba ini. Ya, kamu semasa di dunia tidak pernah menjengukku pada ketika aku sakit. Aku dahulu pernah memintamu makan tapi engkau tak beri. Aku dahulu pernah mintamu minum tapi engkau tidak memberiku minum. Ini maksudnya semua adalah hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk membantu sesama muslim, apalagi yang memang mereka pantas untuk dibantu. Bantulah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita punya harta yang berlebih, sementara ada orang mukmin yang membutuhkan, orang muslim membutuhkan, bahkan manusia membutuhkan, sisihkanlah sedikit untuk mereka. Kalaupun Anda tidak bisa memberi banyak, sisihkanlah sedikit untuk mereka. Mereka membutuhkan. Ada rezeki orang-orang miskin yang Allah turunkan melalui kita. Berikan mereka. Jangan bakhil. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada mereka, itulah sebenarnya harta kita yang hakiki. Bukan yang kita kumpul. Anda yang punya saldo uang mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Ketahuilah uang yang Anda simpan itu belum punya Anda. Belum punya Anda. Mati dia, langsung dibagi-bagian ke ahli waris. Ahli waris yang menikmati, dia yang bertanggung jawab. Dari mana dia dapati uang itu, kemana dia habiskan uang itu. Ahli waris tinggal menikmati. Yang bertanggung jawab kita. Demikian. Makanya sayangilah diri kita. Gunakan harta kita untuk yang bermanfaat. Gunakan harta kita itu untuk membantu kaum muslimin. Nun di sana ada yang ingin membangun masjid. Nun di sana ada orang-orang miskin, ada anak-anak yatim yang memang miskin, tidak ada orang tuanya. Mereka butuh bantuan. Nun di sana ada bala bencana yang mereka butuh pertolongan. Keluarkan harta Anda untuk ini semua. Apa yang kita keluarkan, itulah harta kita yang hakiki. Itulah harta kita yang hakiki. Bukan yang sedang dalam dompet kita. Kita di dompet mungkin ada 2 juta atau 1 juta. Dalam dompet kita. Apakah itu punya kita? Belum tentu itu punya kita. Belum tentu itu punya kita.
Di tengah jalan dicopet orang, habis sudah, hilang. Tapi yang punya kita yang hakiki, yang sedang kita pakai, kemudian yang kita infakkan, yang kita makan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, kemudian sebahagiannya diinfakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Apa yang tersisa?" Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ya Rasulullah, semua sudah kita berikan, kita infakkan, kecuali hanya satu potong daging paha kambing. Hanya itu saja yang tersisa." Apa kata Rasulullah? "Enggak ya Aisyah, bakal sebaliknya. Ya, semuanya itu masih ada kecuali paha kambing. Paha kambing ini yang belum tentu punya kita. Yang sudah kita berikan itu sudah punya kita. Ya Aisyah, semuanya masih ada kecuali yang belum ada itu kaki kambing." Bayangkan ikhwah. Begitulah Rasulullah SAW. Ya. Kan kalau kita yang mengatakan punya kita itu yang tersedia di depan kita. Uang yang ada pada kita, kan itu yang punya kita. Ini akan kita nikmati. Ternyata Rasulullah punya pandangan jauh lebih jauh dibandingkan itu. Ketika Aisyah mengatakan semuanya sudah diberikan Rasulullah kecuali satu ekor paha kambing. Hanya satu paha kambing saja. Kan pahanya ada 4 tuh. Pahanya, kepalanya, badannya semua sudah diinfakkan. Kecuali hanya satu potong paha kambing. Itulah yang Rasulullah yang tinggal. Kata Rasulullah, "Enggak ya Aisyah, semuanya masih ada. Yang belum ada itu paha kambing tadi itu." Kebalikannya, itulah ikhwah punya kita. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginterogasi manusia. Dan tentunya ini semua sangat layak untuk kita ketahui. Kita masih di dunia, kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang seperti ini. Menghadapi interogasi yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam hisab dan mengampunkan dosa kita. Minimal itu. Ya. Kalau bisa kita dihisab, kita masuk surga dengan tanpa hisab. Demikian para pemirsa, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Samina Juino. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan pertanyaannya, Bu. Pertanyaan saya gini. Mohon maaf, sepertinya terputus. Akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Ariswan di Kaltim. Silahkan pertanyaannya, Pak. Ya begini Ustaz, kalau ada orang kafir mau masuk Islam, ya, kemudian dia belum sempat beribadah, ya, ajalnya datang, ya, karena ada teman seperti itu Ustaz. Jadi itu apanya yang dihisab Ustaz? Soalnya saya pernah mendengar jika orang kafir masuk Islam maka terhapuslah seluruh dosa-dosanya. Dan yang kedua Ustaz, kalau dia belum sempat beribadah, maaf Pak, bisa diulangi lagi, tadi agak putus-putus. Itu bagaimana caranya dia menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Karena yang menjawab Munkar dan Nakir itu adalah sholat kita Ustaz. Ya syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Afan akhi, antum bisa mengulangi pertanyaan yang pertama tadi itu? Kurang jelas tadi itu. Apabila ada orang kafir Ustaz yang ingin masuk Islam, kemudian
Ya. dia belum sempat beribadah dan ajalnya sudah datang terlebih dahulu. Ya. Seperti itu, Ustaz. Bagaimanakah hisabnya? Itu satu. Apa yang dihisab? Yang kedua? Yang kedua tadi? Yang kedua, oke, satu dulu ya kita jawab. Nanti antum ingat-ingat yang kedua. Tadi kurang jelas bagi saya. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila ada orang kafir yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, kemudian dia meninggal sebelum dia ibadah, itu bagaimana ikhwah? Azinallahu wa iyyakum. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, mungkin para pemirsa ingat seorang pembantu Rasulullah yang beragama Yahudi. Ketika dia sakit, Rasulullah datang menjenguknya. Rasulullah datang menjenguknya dan kemudian Rasulullah ajak dia masuk Islam. Lantas si anak ini melihat ke arah bapaknya yang ada di sampingnya. Artinya dia minta pendapat ayahnya bagaimana. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Kemudian taatilah Abul Qasim, taati Rasulullah. Artinya ya, penuhi keinginan Rasulullah, penuhi ajakan Rasulullah, Abul Qasim. Lantas si anak ini pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah dia mengucapkan syahadat, tak lama kemudian meninggal dia, ikhwah. Meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi apabila seorang yang masuk Islam, ya, masuk Islam, kemudian dia meninggal sebelum dia berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua. Demikian. Jadi setelah dia ucapan syahadat, sejam kemudian meninggal dia. Otomatis Allah akan ampuni semuanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Juga ada seorang sahabat ketika dia datang untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia datang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya ingin perang." Lebih kurang begitulah kisahnya. "Ya Muhammad, saya ingin perang." Lantas kata Rasulullah, "Apakah kamu beriman pada Allah? Apakah kamu beriman pada Rasulullah?" "Beriman ya." Kemudian dia syahadat. Begitu dia ucapkan itu, untaknya mungkin untaknya lompat, dia pun jatuh dari unta dan dia kepijak unta. Meninggal dia. Rasulullah katakan, Allah selamatkan dia api neraka. Belum sempat dia beramal. Jadi orang yang kafir ketika dia sudah mengucapkan syahadat, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, akhi, masih ingat? Bagaimana dia menjawab pertanyaan dari malaikat, Ustaz, sedangkan dia belum sempat beribadah? Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu bukan pertanyaan apa rukun iman, apa rukun Islam, apa dalil sholat yang 5 waktu. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya merupakan dasar dan bahkan sangat dasar dalam Islam. Pertanyaannya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ikhwah, kalau seorang sudah masuk Islam, dia sudah tahu jawaban ini. Ya. Dia sudah tahu jawaban ini. Misalnya ada seorang kafir masuk Islam, baru masuk Islam, coba dia tanya, kamu tahu siapa Tuhanmu? Kalau kamu masuk Islam, siapa Tuhanmu yang disembah? Dia pasti tahu. Kalau dia nggak tahu, berarti dia belum tahu. Ngapain dia masuk Islam kalau dia belum tahu siapa yang akan dia sembah? Ketika dia masuk Islam, dia sudah tahu yang akan dia ikut adalah Rasulullah SAW. Ketika dia masuk Islam, dia sudah tahu agama yang dia anut adalah Islam. Demikian. Itu yang pertama. Jadi pertanyaan itu hanya pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua, yang menjawab pertanyaan itu bukan kecerdasan kita. Ketika kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur kita, itu bukan kecerdasan kita. Kalau kecerdasan kita, orang yang nggak pernah sholat sama sekali, bahkan orang nggak pernah peduli dengan agama sama sekali, bahkan orang kafir sekalipun bisa menjawab. Cuma hanya tiga pertanyaan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan apa agamamu?
Orang kafir pun bisa menjawab kalau dengan kecerdasan. Tapi nanti kita menjawab bukan dengan kecerdasan, dengan keimanan. Abdullah bin Ubay bin Salul, tok gembong munafik kota Madinah yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ketika dia ditanya dengan 3 pertanyaan ini, dengan kepura-puraannya masuk Islam, kira-kira bisa nggak jawab? Bisa, kita pastikan bisa. Dia kan pura-pura masuk Islam tuh, ya, pura-pura masuk Islam. Ditanya dia dengan 3 hal ini, pasti dia bisa menjawab. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan katakan Rabbi Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dia akan katakan Muhammad. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dia akan jawab Islam. Demikian. Tapi bisakah Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjawab ketika nanti dia berada dalam barzah? Ketika dalam barzah? Nggak bisa. Karena Allah mengatakan wa matu wa hum fasiqun. Ya, wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu mati dalam keadaan fasik kafir. Demikian. Nggak akan bisa menjawab. Walaupun semasa dia di dunia bisa menjawab. Oleh karena itu ikhwah, yang menjawab nanti yaitu keimanan kita semasa kita di dunia, bukan kecerdasan kita. Sekali lagi, kalau kecerdasan semua orang bisa menjawab, karena hanya 3. Sudahlah, pertanyaan hanya 3, kunci jawaban juga sudah diberitahu oleh Allah dan Rasulullah SAW. Makanya pasti bisa kalau dengan kecerdasan. Tapi yang menjawab itu bukan kecerdasan, namun yang menjawab adalah keimanan. Allahu a'lam bishawab. Naam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan teguran Allah kepada seorang hamba yang tidak memberi makan orang yang membutuhkan, lalu bagaimana dengan pengemis-pengemis yang meminta makanan Ustadz? Apakah kita boleh memberi makanan kepadanya, yang mana terkadang pengemis itu masih muda, sehat dan kuat Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz dari Bapak Anwar di Cilodong, Depok. Silakan Ustadz. Jazakumullahu khairan Bapak Anwar, ya. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Ketika kita memberi seorang pengemis dan kita tahu persis pengemis ini berpura-pura, terkadang kakinya dicacat-cacatkan, tangannya dibengkok-bengkokkan seolah dia memang betul-betul cacat, dan kita tahu dia berpura-pura dan dia minta-minta, maka pengemis yang seperti ini tidak layak untuk diberi. Kalau kita tahu persis, ya, kalau kita tahu persis demikian. Karena pemberian kita itu akan membuat dia menjadi tetap mengemis, dan ini tidak baik untuk diri orang tersebut. Tetapi kalau kita tahu bahwasanya dia memang seorang yang cacat, sulit untuk bekerja, ya, maka silahkan kita bantu. Terus bagaimana kalau yang tidak kita tahu? Kalau yang tidak kita tahu, dia minta, berilah, silahkan. Kalau masalah dia bohong dan tidak bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Kemudian memberi pengemis di pinggir jalan, ya, ini kan juga bukan sebuah kewajiban. Ya, ini bukan sebuah kewajiban. Kalau kita mau beri, dipersilahkan, dan itu akan lebih baik. Demikian. Ya, kalau bisa setiap ada yang meminta, kita berikan. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ada yang meminta, nggak ada seorang pun yang meminta beliau kecuali beliau berikan. Kalaupun beliau nggak punya, beliau tunjukkan ke para sahabat yang bisa membantu dia. Insya Allah, ya, Rasulullah. Demikian. Mungkin para pemirsa ingat ada seorang ibu membawa 2 orang anak perempuannya. Dia minta makan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, ibu presiden, ibu kepala negara. Ternyata Aisyah hanya punya 1 butir kurma. Bayangkan ikhwah, ibu kepala negara hanya punya persediaan 1 butir kurma. Itu diberikan kepada wanita ini. Si ibu membelah kurma menjadi 2, separuh dia berikan kepada anak perempuan yang 1, separuh yang lain diberikan kepada anak yang lain. Kemudian mereka pergi. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya kita punya, berilah. Kalau kita punya, berilah. Itu akan lebih baik. Ya, itu akan lebih baik. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum.
Baik, saya kira itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, sedikit yang telah kita bacakan tadi bermanfaat. Dan tentunya tujuannya yaitu agar kita bisa mempersiapkan perjalanan kita yang cukup panjang nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita tersebut. Demikian para pemirsa, lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Walisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.